Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita sampai dengan hari ini. Nikmat yang begitu besar telah kita terima. Nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat iman, nikmat Islam. Dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur. Dan tentunya mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan Bulughul Maram kita. Kita lanjutkan masih terkait dengan thaharah, pembahasan Bulughul Maram yang pertama ya. Bahwa di minggu lalu kita telah belajar macam-macam air, babul miyah, macam-macam air, yaitu air itu terbagi menjadi 7 yang suci dan mensucikan, yaitu ada air laut, air sungai, air mata air sumur, air salju, air hujan, dan air embun. Ada 7 ya. Maka yang namanya air yang suci mensucikan berarti dapat digunakan untuk bersuci, baik itu wudu maupun mandi besar. Akan tetapi ada yang disebut dengan air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Air kopi, air teh, air susu, itu suci diminum tapi tidak mensucikan, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian ada lagi namanya air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Air yang terkena najis. Kemudian ada air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari lalu kemudian panas, jadi panas. Maka dalam hal ini tunggu sampai kemudian dingin. Itu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan tentang menyamak kulit bangkai, Pak. Ini juga masuk dalam kategori thaharah. Menyamak kulit bangkai. Dalam kitab Asy-Syarbini yang wafat tahun 977 Masehi, dalam kitab Bughni Al-Muhtaj menyebutkan definisi begini, Pak. Namanya kulit bangkai disamak. Naz'u fudulul jildi wa hiya ma'iyatuhu wa rutubatuhu allati yufsiduhu baqa'uha. Menghilangkan kotoran pada kulit baik yang berbentuk cair maupun basah, di mana kulit itu akan rusak bila keduanya masih ada. Jadi yang dimaksud dengan menyamak kulit bangkai itu adalah kayak kulit domba umpama bisa suci, bisa dipakai kanggo sholat gitu atau kanggoan acuk apabila si darahnya kemudian zat-zat yang menempel di situ itu hilang, dibersihkan. Itu namanya disamak ya. Nah, perubahan ini kalau dulu kan nggak ada ini, Pak, nggak ada kain ya, jadi
kulit binatang yang disembelih itu bisa dijadikan alas, kanggo ieu sejadah gitu. Boleh ya. Tapi asal dengan cara disamak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan beberapa hadis yang berbeda, tapi kurang lebih seperti ini. Idza dubighal ihabu faqad tahura. Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci. Berarti boleh digunakan untuk sholat. Boleh. Nah, bangkai binatang itu bisa disebut bangkai apabila kan kita tahu bahwa menyembelihnya dengan cara tidak menggunakan bismillah, membaca bismillah. Itu meskipun disembelih, tapi syaratnya harus membaca bismillah. Kalau tidak membaca bismillah, meskipun disembelih, jadi bangkai. Binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, ini termasuk bangkai ya. Yang pertama adalah binatang yang tidak halal dimakan dagingnya dan yang telah disembelih. Jadi meskipun disembelih termasuk dalam kategori bangkai. Juga kalau sudah bangkai berarti tidak boleh Pak disamak. Tidak boleh disamak. Termasuk bangkai berarti. Jadi yang dimaksud di sini adalah disembelih kemudian disamak. Yang kedua adalah binatang yang halal dimakan dagingnya dan telah disembelih. Telah disembelih. Binatang yang halal dagingnya itu maksudnya apa? Ya selain anjing dan babi. Kami misalkan parohim ya parohim. Badai mencit, tapi mencitnya mencit babi umpama. Dipencit tapi babina. Tidak bisa babi itu halal dengan cara disembelih. Terus bismillah deh. Mencit babi pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak menjadi halal perkara yang haram dengan membaca bismillah gitu. Tidak bisa. Jadi yang pertama adalah binatangnya tidak halal tetapi disembelih. Nggak bisa, tetap bangkai. Yang kedua adalah binatangnya halal dimakan, contoh seperti domba. Disembelih tapi tidak membaca bismillah, anggar jadi bangkai. Ini juga termasuk dalam misalkan yang menyembelihnya adalah non muslim, nggak boleh. Meskipun disembelih gitu Pak. Jadi syaratnya bukan hanya disembelih, tapi dia adalah orang muslim. Muslim juga harus membaca bismillah. Dan yang ketiga adalah binatang yang disembelih dengan tulang atau lainnya. Contoh misalkan Pak, contoh ayat tulang, itu Pak Ustadz seket itu tulang teh. Tulang nate dianggap pakai pencit umpama. Pakai pencit ya. Nah, tidak bisa, harus dengan pisau atau bedog, golok. Nggak boleh pakai tulang meskipun seket, nggak boleh. Nggak geser. Atau nanti batu, kan batu teh sok anu seket ya Pak. Nggak boleh. Itu nanti disebut dengan bangkai. Jadi tidak boleh menyembelih dengan selain yang peruntukannya, yaitu misalkan bedog. Gitu. Bulan kuhinisnya, karunya atau kusilet, aduh nggak gosel-gosel, kusilet, cutter. Barangkali begini. Nah, kenapa sih Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bulughul Maram itu dijadikan yang pertama adalah tentang toharoh? Ternyata ada beberapa faedah. Yang pertama adalah tatohur, bahasa tatohur, tatohur, tatohur. Tatohur itu bermakna kalau Sayyidah Hawa dalam menyucikan jiwa, namanya ta'ziyatun nafs, itu menerangkan bahwa seharusnya yang namanya bersuci itu juga adalah mensucikan jiwa, bukan hanya mensucikan badan. Jadi makna dari
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin itu adalah bukan hanya fisik yang dibersihkan, tetapi sebetulnya jiwa juga dibersihkan. Contoh seperti apa? Kufur. Kalau sholat kekufuran mudah-mudahan jauh. Kemudian nifak, kefasikan, kemusyrikan, riya, kedengkian dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk dalam kategori kotoran. Cuman kotorannya hati gitu. Jadi dalam hal ini bersuci. Kenapa Nabi sangat-sangat menganjurkan kita senantiasa bersuci? Bukan hanya fisik sebetulnya, tetapi hati juga dibersihkan dari ini. Cuman kan orang tetiasa Pak, diwasuh misalkan hati kan hese Pak. Paling tidak fisiknya dulu. Maka kenapa sebetulnya kalau orang tidak pakai hijab, yang penting hatinya dulu? Ya nggak bisa. Dalam konsep bersuci, pami misalkan orang badai membersihkan ya perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara nifak, kemusyrikan, itu yang pertama kali dibasuh ya tangan, muka, kaki. Maksudnya apa? Ya fisik dulu yang terlihat. Dibina dulu fisik kita, baru nanti kemudian ke hati ujung. Berarti kalau untuk berhijab nggak bisa, ini di sini penting mah hati kita berhijab, ya nggak bisa dong. Harus fisik dulu yang diurus. Itu konsep toharoh begitu. Kalau misalkan bapak, ayo abdi misalkan junub gitu, yang penting mendina hati, abdi terus abdas, itu bisa. Nggak bisa. Jadi harus fisik dulu, baru kemudian hati diurusi. Sama juga Pak, sama juga begini. Pada saat kita beriman, dulu Pak, atau sekarang, kalau seandainya orang yang mau masuk Islam harus bersyahadat dulu. Syahadat itu diucapkan ya? Nggak bisa cuman begini, saya sudah bersyahadat dalam hati. Nggak bisa. Tapi jantan pertanyaan teh kieu Pak. Ayo orang syahadat teh di awal buat ke Islam. Ayo. Islam dari lahir perlu nggak syahadat ulang? Ayo, perlu tuh syahadat ulang? Kementerian Agama perlu tuh Pak? Perlu. Ya alhamdulillahnya kita makan sudah Islam dari lahir. Kan kalau tidak Islam dari lahir berarti harus syahadat ya, harus dibaiat ya. Nah, baiat itu adalah bentuk dari perubahan hati, tapi kan dengan cara diucapkan. Berarti fisik ini, yang mengandung fisik ini penting dilakukan. Jadi nggak bisa cuma dalam hati. Yang penting tina hati, tentu bisa. Yang kedua adalah tahakuk. Tahakuk itu bermakna bagaimana bisa sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan kedudukan yang mulia. Jadi toharoh itu Pak, jalan menuju kedekatan. Nanti misalkan pami orang gaduh wudu ya, biasanya kan sok pami misalkan badai pantel kulit sarang istri umpama kan rada kararagok badai nyium kan tejanten tak gitu. Da gaduh wudu teh umpama atanapi misalkan ningali aya nu geulis gitu, da kumaha teh nya pami urang gaduh wudu mah. Jadi semacam ada perisai gitu. Ada aja. Jadi memang toharoh itu kata Allah seharusnya itu jalan menuju kedekatan dengan Allah sedekat mungkin. Dan moal mungkin pana teu gaduh abdas salat, teu gaduh wudu salat gitu. Teu moal mungkin kumaha carana? Tidak boleh. Maka berarti salah satu kedekatan yang paling dekat dengan Allah adalah pertama dengan toharoh dulu. Adapun mau sholat atau enggak itu urusan nanti gitu Pak. Tapi kalau kita berwudu itu sudah pasti menuju kebaikan, pasti. Da moal ujug-ujug misalkan Pak Dedi umpama bade dugem abdi bade abdas a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah. Bade dugem umpama. Dah moal mungkin atuh Pak. Atau napi abdi niat ya, abdi badai niat ngarumpi ngomongkan batur kayak kedapnya abdi badai wudu heula. Udah mahal mungkin wudu itu pasti menuju kepada kedekatan kepada Allah.
Bade sholat atau napi memang bade kulem umpama kepada ibadah kulem nanti. Pasti namanya tahakuk. Harusnya toharoh ini tuh mengandung tahakuk, harusnya kedekatan dengan Allah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 191. Allah katakan orang-orang yang mengingat Allah pada dia jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau berbaring. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Terus alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, gitu kan? Terus di ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan cara berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring sambil kemudian mengatakan, ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Begitu, surah Al-Imran ayat 191. Dan yang ketiga namanya tahalluk. Dari kata khalqun, tahalluk maknanya berakhlak, khalaqa, bermakna berakhlak dengan nama-nama Allah yang mulia. Kita tahu nama Allah ada 99 nama yang sudah disusun oleh ulama, Asmaul Husna. Dan seandainya toharoh itu dilakukan dengan cara yang benar, maka yang 99 ini harusnya bisa kita teladani. Ar-Rahman berarti kita saling mengasihi, menyayangi gitu. Toharoh ini harusnya ke sana. Imam misalkan osok berwudu tetapi sok goblok-goblok umum. Osok berwudu tapi misalkan osok nenggelan ke batur. Begitu. Sampai sini aman, Pak? Aman ya. Aman-aman lah, Bapak. Penting mah aman, mah cepet. Sekarang hukum dan cara menyamak kulitnya bagaimana? Di sini hukum menyamak kulit itu sifatnya mubah, Pak ya, bukan wajib. Jadi tidak juga nggak apa-apa. Kalau misalkan sedana wajib, Bapak pasti milarian kulit domba mau diical kayak pas di Idul Adha kurban. Jadi hukumnya mubah saja. Apabila misalkan di satu waktu kita membutuhkan, contoh misalkan tasok kanggo bedug, Pak, bedug, takolan, nah, itu kan disamak, Pak, disamak, dibersihkan dulu, baru kemudian bisa pakai bedug. Tapi karena bedug mah untuk kanggo sholat, ya begitu, tapi enggak juga nggak apa-apa. Ini yang dimaksud adalah kalau untuk dipakai sholat, jadi alas. Ya, jaket kulit termasuk. Betul, jaket kulit itu salah satu termasuk yang digunakan untuk sholat. Atau dompet kulit. Dompet kulit kan sok dianggo ke orang sholatnya. Kami misalkan ngangge celana. Nah, itu juga termasuk, Pak. Termasuk. Itu dengan cara apa disamaknya? Jaket kulit asli tina kulit apa kulit bayawak? Asli kulit. Nah, Pak, misalkan asli kulit, kalau betul-betul cara menyamaknya dengan baik itu halal, sah. Masalahnya kalau tidak asal. Penting mah kulit itu nggak boleh, jadi najis, Pak, kalau tidak disamak dengan cara yang syar'i. Jadi nggak boleh pakai sholat. Gaduh Bapak jaket kulit. Sekarang ada itu dia. Alhamdulillah kalau sudah. Itu kalau belum, memang mengkhawatirkan, Pak, jaket kulit itu. Mengkhawatirkan, takutnya apa? Kalau orang yang tidak tahu asal cuci aja, nggak bisa, harus betul-betul bersih. Jadi nggak boleh sembarangan gitu intinya, Pak. Nah, bagaimana cara menyamak kulit?
dijelaskan di sini ada pertama, kulit bangkai binatang yang hendak disamak harus dipisahkan terlebih dahulu dari bangkainya, khususnya beberapa bagian yang akan dimanfaatkan. Iya kulit, aya dagingan kene, aya bangkai, aya darahan kene, getih, maka itu harus dibersihkan dulu semuanya sampai betul-betul bersih. Dagingnya dihilangkan semua. Nah, daging itu nanti akan membawa kebusukan, busuk. Nanti harus dihilangkan itu semua. Jadi betul-betul yang tersisa nanti hanya kulit saja. Daging-daging semua dibersihkan. Kedua, kulit yang telah terpisah itu dibersihkan dengan baik sampai tak tersisa lagi bercak darah. Betul-betul harus pami kurang ningali ainiah gitu katingali ku panon teh Pak. Aya keneh getihan teh, pami aya bersihkeun deui. Pami misalkan tos teu aya bersih, nembean tah. Bisa dilanjut. Lanjut adalah ada beberapa alat yang dapat membersihkannya. Contoh misalkan daun bidara. Ting abi teu apal Pak daun bidara teh kumaha? Bau cenah. Pahit. Apal Bapak henteu? Daun bidara henteu? Hah? Bidadari. Oh gitu. Pahit, Pak. Pahit. Daun bidara katanya. Saya terus terang cuma dapat teorinya doang, tapi secara daun bidara nu kumaha can pernah manggihan deui Pak. Kemudian kulit delima katanya boleh Pak. Kulit delima. Kulit delima. Terus termasuk juga boleh kotoran burung merpati. Ternyata burung merpati itu bisa dipakai alat media untuk membersihkan. Ya. Kotoran burung merpati. Burung ternyata boleh digunakan untuk membersihkan. Kenapa? Hanya burung merpati. Iya, burung merpati yang disebutkan di syariat itu. Yang lain misalkan burung naon itu disebut. Oh, kamu burung bapak mama. Sebenarnya. Nah, kurang lebih begini. Dulu mah Pak, kapungkur mah teu aya sabun. Ya kan? Teh sabun. Jadi yang kira-kira nanti bisa menghilangkan ini bentuknya kasar umpama atau memang yang mungkin yang mengandung ini Pak. Apa namanya tuh? Bakteri. Ya, yang menghilangkan bakteri apa namanya itu Pak? Ya, mungkin disinfektan gitu loh ya. Semacam itu mungkin. Kalau sekarang kan bisa pakai sabun ya. Sabun sekarang malah paling gampang. Da kapungkur mata aya sabun. Pami misalkan aya sabun siga nama ditulis nama sunlight di kitab deh. Sunlight. Rinso. Ro nun sod rinso. Tapi karena mungkin tidak ada di zaman itu ya sabun, maka beberapa alat-alat atau media yang memungkinkan sama fungsinya. Gitu. Yang ketiga adalah kulit bangkai dibersihkan kembali dengan air yang suci dan mensucikan. Ini poinnya Pak. Suci dan mensucikan. Itu asal misalkan air cai ngegenang gitu Pak, terus disamak gedenya dicuci itu bisa Pak. Kedah anu mengalir karena anu 7 teh atuh. Versi 7 eta memang kedah dihafal ke orang teh. Dan tidak boleh mutanajis. Umpama misalkan air cai terus misalkan dicelupkan kadinya kena bak, angkat deui celupkeun deui angkat deui atuh moal sah eta. Dan sok itu kan ya sok aya cai misalkan dina bak gitu lebetkeun kadinya terus dibersihkeun dilebetkeun di kadinya siga orang ieu nyuci baju gitu tapi kamari nyarios nyuci baju entong di satu wadah harus pakai air yang mengalir kalau dibilas ya. Kalau dibilas harus dialirkan. Kalau enggak sama saja dengan najis. Ini namanya mutanajis. Itu Pak. Apa itu mutanajis? Sederhana nama. Terkontaminasi najis. Satu benda yang harusnya suci mensucikan tapi terkontaminasi najis. Begitu ya. Yang terakhir yang keempat adalah jika semua sudah selesai maka bolehlah dikenakan atau diperjualbelikan.
Jadi memang kalau seandainya tadi jaket kulit itu Pak, jaket kulit itu akan halal diperjualbelikan apabila memang sudah suci. Yang jadi masalah kan niatnya kita niat untuk suci ya, beda dengan kita menjual pas barangnya itu dalam kondisi setelah disembelih, itu beda apa hukumnya? Ya, orang mencit ayah kulit itu kan dalam kondisi dijual dengan kulitnya kan, dijual dengan ya semuanya, di situ masih ada darah, masih ada dagingnya, dijualnya satu utuh itu, tidak untuk digunakan, tidak untuk disamak, ya sudah berarti halal itu Pak. Tapi kalau kita nih mau menjual tapi yang sifatnya untuk dipakai seperti jaket kulit, maka haram hukumnya diperjualbelikan sebelum itu bersih. Tuh. Perlakuan syariat beda Pak. Syariat mah begitu. Kalau niatnya memang untuk diperjualbelikan, jadinya untuk dipakai, maka haram dijual sebelum itu disamak dengan bersih, dengan suci, dan kemudian halal digunakan. Tapi kalau seandainya cuma untuk dijual mentahnya kasarnya, ya nggak jadi masalah. Jadi beda niat bisa haram. Itu Pak. Beda niat bisa haram. Makanya di sini disebutkan oleh ulama. Yang keempat ini niatnya apa? Kalau niatnya cuma menjual langsung kulitnya, ya sudah nggak perlu disamak, halal. Meskipun darah di situ, kemudian masih daging-daging menempel, nggak ada soal. Dan niatnya untuk menjual kulit. Tapi jangan sampai niat menjualnya itu untuk baju, tapi dengan cara yang tidak syariat, tidak syar'i, haram jadinya. Karena orang pasti bisa pakai sholat, bisa pakai yang lain yang kira-kira dalam hal beribadah nggak boleh gitu. Dugikan ka dia kumaha Pak, kumaha tos ieu ngantuk cenah. Nggak mau asa didongengan kau subuh-subuh ganti isti kieu legutan. Mangga. Ya, kecuali yang diharamkan tuh apa? Babi dan anjing Pak. Jadi memang kategorinya sederhana, kan tadi disebut disamak boleh, tetapi yang halal, yang halal. Kalau ular itu mubah, buaya juga mubah. Sifatnya yang tidak dimakan kan sebetulnya. Tapi secara daging, secara apa? Dalam syariat itu kan cuma dua, babi dan anjing. Babi dan anjing tidak najis. Selain itu boleh. Gitu. Selain itu boleh. Jadi agama mah jelasnya dua aturan yang dua daging ini, daging babi dan anjing. Selain itu boleh Pak. Kami misalkan Bapak badai ke buaya darat mau boleh. Jadi Pak mau didiskusikan dari taras Pak Haji Manawe mana Haji? Nah. Ya nggak boleh kalau terkontaminasi. Ya. Ya, jadi hanya boleh air sungai digunakan untuk bersuci apabila dia bawaannya. Iya, dia kan gini, boleh digunakan bersuci apabila tidak berubah warna, bau, dan rasa. Warna, bau, dan rasa. Ustadz, bagaimana kalau seandainya memang itu bawaannya? Bawaan, Pak. Misalkan nih, ada air tergenang, misalkan orang ningali mata air, warna teh hijau kulumut, kan kayaknya misalkan itu kulumut. Dalam syariat, kalau itu berubah warnanya karena alami, misalkan kulumut, maka tidak ada soal. Yang bermasalah ku bapak dicelupan bilau, jadi biru. Oh, supaya indah teh apa? Biru umpama, atau napi hejo di limunan, maka tidak boleh gitu. Belerang. Nah, khusus misalkan pas orang badeka mana Cikapundung apa mana Citarum, begitu orang wudhu di Citarum, Pak, loh kok bau kaporit gitu. Apa kaporit itu Pak? Kaporit sok ngaputik ngaherangkeun kana cai, tawas. Nah, begitu ke orang di kok bau obat. Tapi sok PDAM tuh Pak. PDAM itu kan baunya. Kaporit itu Pak. Itu nggak boleh Pak itu.
Harus diendapkan dulu, harus sampai kemudian benar-benar hilang baunya. Iya, kalau masih bau nggak boleh Pak itu, karena memang itu bisa merubah ke baunya, bau, rasa dan warna. Tadi nanti putih Pak, teras kacak celaka naon tinta jantan hidung nggak boleh pakai bersuci, meskipun itu air 20, nggak boleh, sudah berubah. Ustad, kami misalkan cai laut kumaha kan biru, tah eta mah alami, tidak masalah meskipun berubah warna, dan itu mah alami. Gitu. Asin rasana kan, asin rasana, alami. Kalau misalkan iya mah dina eta patah dina toren, pernah Habibah ngalaman dina toren, kok iya cai teh bau kieu, ternyata aya bangke beurit. Nya lebot kadenya aya bangke beurit bisa keluar, plus besigana mah. Pas begitu ditinggal kok aya bau kieu, cai pas ditingali aya bangke beurit. Jadi kalau sudah berubah warna, bau dan rasa, maka ini tidak bisa dipakai bersuci. Harus betul-betul pada. Mohon. Tapi kan bau, jadi baunya ini Pak, kan berarti berubah baunya. Kalau sudah berubah bau, ya sebentar dulu, itu harus hilang dulu baru bisa. Kalau tidak bisa, kalau tidak hilang-hilang, ya nggak sah berarti dipakai bersuci. Karena tadinya airnya nggak berasa gitu, tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada bau. Tiba-tiba di pasien kaporit kan pasti bau. Maka air kolam untuk renang itu Pak, itu nggak bisa pakai bersuci, karena bau kan. Merenang, sok renang tuh Pak. Kami orang renang tesoknya, renang di kolam renang itu kan sok bau kaporit Pak. Nah, itu nggak bisa itu pakai bersuci. Misalkan abi jadi sigana kan langsung ti 20 ya abi baru wudu we di kolam renang. Teu siapa da eta mah bau. Gitu ya. Nah, pertarosan teh kieu, Ustad, kami misalkan aya jalmi dipencit. Terus misalkan kulitnya dicandak, boleh? Pertanyaan nyeleneh, boleh nggak disamak? Boleh. Hah? Buat apa? Karena di pertarasan fikih kan tadi kecuali kulit anjing sarang babi, tapi misalkan enak kulit jalmi boleh. semua yang dianggap haram dimakan itu seperti manusia haram kan ya. Nah, itu pengecualian, itu boleh, boleh, tidak boleh, meskipun tadi syaratnya untuk binatang, babi dan kalau manusia haram. Nah, peringatannya begini kata ulama, hewan yang apabila dagingnya halal dimakan, maka hewan tersebut tidak boleh disembelih kecuali untuk tujuan dimakan saja. Ngertos apa? Hewan yang dagingnya halal dimakan tidak boleh disembelih kecuali untuk tujuan dimakan. Tekengin kia misalkan orang pencit lah belang mau dibalangkan kemana? Nggak boleh, haram. Jadi kalau seandainya misalkan kita sembelih harus dimakan, tong usil gitu, tong usil mencitan hayam. Ya, cuman hobi mencit tungkul. Pak Juhri umpama saking hobi mencit, naon nu anu dipencit, aya batur pencit, aya pencit gitu. Tidak boleh, kecuali tujuannya memang untuk dimakan, Pak. Kalau tidak untuk tujuan dimakan, tong coba-coba mencit. Gitu. Tong saking hobi. Tapi kan dimakan tuh, Pak. Oh, entong. Eta mau dimaksud deh Pak. Ayat tah pastikan kabeh tuh Pak. Iya ayam sakit terus kemudian iya takut menular kan dipencit. Kunaon tadi piceun Pak? Kan mubazir eta teh. Nular itu kan antar sesama hewan kan, tidak ke manusia kan ya. Saya disebut mubazir ku agama teh itu. Kami misalkan tadi pencit, umpama tadi pencit maut kan ya.
Kami misalkan tujuannya memang untuk disembelih untuk dimakan, nah itu harusnya begitu. Tapi kalau tidak untuk dimakan itu dipermasalahkan. Jadi mubazir gitu Pak. Allah dipencit tapi itu dimakan. Wah? Nah eta Pak. Ingat ya Pak, berburu itu sebetulnya pekerjaan lago Pak. Berburu. Kami misalkan nih orang bobo bedil gitu. Ningali, oh ayam manuk. Ditembak sama manuk. Cuman hoyong mastikan orang jago apa henteu. Itu kadang-kadang gitu Pak. Orang jago teh. Wah orang mau tembak beli jeder, aya perasaan tersendiri, puas gitu Pak. Puas misalkan kena terus paeh si manukna teh. Itu nggak boleh, haram itu Pak. Kalau tujuannya memang kita berburu untuk makan, nah itu boleh. Misalkan orang tegaduh lauk, nyaran kuntul ke sawah, kanggo lauk ya, maka boleh. Tapi kalau seandainya cuma untuk wah senang-senangan, hobi-hobian, haram Pak hukumnya. Haram. Kalau ini Pak Ustadz, misalnya hasil penelitian, kayak kemarin belakang pernah ada semacam pemburu PMK, pemburu dan sapi itu kan berbahaya bagi manusia. Nah itu dimusnahkan, baik di kucing ataupun ditembak dibunuh. Nah itu bagaimana ini? Ya. Tidak untuk dimakan gitu. Ya. Dalam kondisi kritis, dalam kondisi darurat tertentu menjadi halal, nggak ada masalah. Apabila dikhawatirkan memang kemudaratannya itu jauh lebih banyak, maka dimusnahkan saja, nggak ada soal gitu, dikubur. Kenapa misalkan tadi dikubur terus kemana-mana masihnya, jadi dikubur massal. Pernah sih abi ge Pak, kandang nu bapak itu ayah sabra 20 ayam. Terus sadayana teh kena, tadinya teh hiji muyung, terus telila langsung pada tok langsung tarepar gitu pada puguh-puguh ting kumaha. Kami misalkan ieu mah dibodrekan gitu, ieu mah dibodrekan anger gitu. Siga nu iya gitu ku virus gitu, tapi ting kumaha katingali pan virus mah. Kalau misalkan aya nu dicongcong mah misalkan ku orai gitu, aya tapakan banyak. Ieu mah teu aya gitu. Masuk 20 Pak, akhirnya mah dikubur masang. Ayam. Kabayang tapi munding Pak 20. 20 kali 23 juta mah Pak. Ceurik anu gaduh. Kayak di abi mah aya anu urusan munding tepati sabaraha tahun gitu dugi ka siap diical. Pas begitu pada diical dipaok Pak. Aduh mentak karunya teuing ngalamun bapak-bapak aki-aki 80 tahun karunya. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, sahkah sholat apabila ada bulu kucing menempel di baju? Sah. Ayo, sah. Kenapa sah, Pak? Tidak najis. Jadi bulu yang ada pada hewan yang najis, bulunya juga bisa najis. Bulunya bisa najis, Pak. Hati. Kalau kucing, najis nggak? Enggak. Kalau enggak, ya berarti halal. Nggak ada soal. Nempel. Kecuali kencing. Air kencing. Air kencing mah sama aja, Pak ya. Mau manusia, mau binatang, air kencing mah tetap najis. Nggak boleh. Makuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Sesuatu yang terpisah dari hewan yang hidup, bulu tadi, maka statusnya seperti halnya dalam keadaan menjadi bangkai. Artinya apa? Kalau seandainya bangkainya nanti dihukumi sebagai haram, maka dia menjadi haram. Halal. Kalau misalkan domba dipencit, bismillah berarti jadi halal. Pami anjing meskipun dipencit nya anggar haram, najis. Boleh. Aman Pak dengan ke dia, Pak Rohim? Ya. Yang berubah warna itu kan bisa. Kalau di kampung ada sering tiba-tiba hujan jadi coklat.
Ya, bisa, nggak ada soal ya. Bisa, nggak ada soal. Misalkan aslinya mah sungai itu dalam kondisi bening. Tiba-tiba hujan, ya kan, letak nyampur. Kiruh yang sifatnya alami boleh-boleh saja, tetapi sebaiknya dihindari, Pak. Sebaiknya dihindari karena itu sudah berubah. Ada ulama yang lebih berhati-hati, maka lebih baik mencari sesuatu yang jelas saja dalam syariat. Apa yang jelas? Yang terlihat bening. Kenapa begitu syariat? Karena ditakutkan letak teh Pak mengandung penyakit. Kan kumur-kumur kumur-kumur ya letak ya, hidung jadi kotor kan. Maka agama mah jelas, cari sesuatu yang sifatnya bening, termasuk bening ninggalin bening teh pilarian. Nah syariatnya gitu Pak, pilarian anu bening. Ninggalin nu bening, iya mah tong nikiruh Pak, atau orang ninggalin nu kiruh ke orang ge lieur Pak. Ayeuna bening mah ka orang subhanallah. Iya, gitu ya. Toharoh ini penting sekali Pak, penting sekali. Toharoh ini kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang mengatakan nanti kita di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan itu Pak, itu akan melihat sama satu sama lain, kita akan melihat tanda-tanda orang itu di dunianya seperti apa. Dan salah satu orang yang sering sekali berwudu adalah mukanya bercahaya, tubuhnya itu bercahaya. Katingali Pak, oh iya masuk abdas ya di dunia nanti. Maka itu ada aura yang terpancar di dirinya nanti pada saat dia yaumul ba'ats. Ayo anu jalmi anu katingali na poek we siga Pak Haji de di poek. Katingali tara wudu. Di tara wudu itu. Mehong. Ayo Pak. Kalau sabda Nabi masa kita ragukan ya. Sabda Nabi Muhammad SAW begitu. Nanti ada di hari kebangkitan itu begitu dibangkitkan. Ayo sempoyongan Pak. Sempoyongan, abok, tukang abok. Sempoyongan. Tiga lieur. Aya anu kieu Pak. Nyeri gitu. Ya sesuai dengan amal ibadah di dunia. Perbuatan. Jadi memang kita itu nanti dibangkitkan ada tanda-tandanya, dan tanda orang yang sering sekali ibadah, sering sekali berwudu, maka ada tandanya dengan cahaya itu. Mudah-mudahan nanti kita bercahaya Pak. Cahaya. Dugikan kaserab lah ninggalin. Wah, najan kulit abdi kelang ge wae Pak, mudah-mudahan gitu. Silau. Iya, skincare naon Pak Haji? Nah, bulu kucing itu Pak dikategorikan masih diperbolehkan, tetapi dalam kondisi kadar yang kecil sedikit. Kami misalkan ya, pada di sadaya hampir sadaya bulu kucing ngumpul, maka itu tidak dihukumi sah. Makasih urut itu Pak, meskipun atau pada jadi ucing. Jadi memang akan dimaafkan, dimaafu namanya kalau seandainya ya sedikit sajalah tepira gitu ketika bahkan teka tingali, tapi ayah gitu nara rempel. Tapi misalkan nempel atau sur, wah itu lain urusan tuh Pak. Itu bisa jadi tidak sah karena kalau terlalu banyak ya orangnya jadi siga ucing gitu. Sampai sini Pak, ini terkait dengan toharoh bab bersuci. Ada yang ditanyakan nggak? Ada sedikit. Ya, terakhir gimana Pak? Banyak juga Pak. Pengalaman saya lagi berwudu di masjid. Akhirnya mau kelihatan begini. Tapi kok bau seperti bau kotoran hewan melakukan konon kotoran itu dibuang di sana. Oh iya.
Nah, tapi untuk saat ini udah normal. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman lagi zaman dulu sebelum ada Katenbat di kampung itu kalau suka gerek telinga itu kita temukan bulu ayam yang udah lepas. Si kabaya. Sana sekulingis, Pak. Kita tidak menemukannya, tewak aja ayam cabut gitu, Bang. Iya. Nah, gitu. Baik. Dua ya. Yang pertama, Pak, sependek pemahaman saya atas ilmu fikih, maka tidak sah apabila sudah berubah bau. Sudah mendingan ke bumi, cari yang aman yang memang tidak ada perubahan ke warna, bau dan rasa. Tapi kalau sudah, apalagi kita tahu itu ada setelah penyembelihan hewan, itu tahu, nah itu tidak sah. Sependek pemahaman saya itu tidak sah. Tidak sah. Jadi betul-betul Pak, dalam hal ibadah mah harus ihtiyat, harus hati-hati. Khawatir memang kita sudah capek-capek sholat, ibadah, tapi tidak diterima karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Dan syaratnya itu adalah warna, bau, dan rasanya tidak berubah. Kalau berubah, mendingan ditinggalkan, jangan, meskipun itu ada di masjid. Ya, kalau seandainya memang itu karena alami, Pak, tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa. Gimana caranya alami, ya itu sah-sah saja. Ini yang sifatnya kita tahu tadi ada terkontaminasi kan? Tahu. Kaporit sengaja dikontaminasi, jadi bau. Ya kan? Tadi ada aliran sungai, aliran sumur yang kemudian ada percampuran di situ, meskipun itu secara langsung di kana sumur kente memang, tetapi ada pengaruh di situ. Maka hukumnya bisa jadi tidak sah. Nah, yang kedua tadi terkait bulu. Apabila bulu itu sengaja langsung dicabut dari si ayam, maka tidak boleh hukumnya. Iya, termasuk dalam kategori dolim. Kenapa? Ini ada dalil khususnya. Pada saat Nabi memerintahkan perang yang tidak boleh mencabut satupun pohon. Satupun pohon tidak boleh dicabut. Tidak boleh menebang sembarangan. Artinya apa? Dicabut satu bulu yang dia memang bukan dalam kondisi mati, ya, atau yang memang sudah gugur, sudah keluar, sudah lepas, rontok kan, sok ayahnya rontok. Kalau sengaja, misalkan, yam, kada yam, cabut umpama, nggak boleh. Nggak boleh Pak. Itu ya. Dicari yang kira-kira memang sudah lepas. Itu atau memang dari yang sudah mati. Kami berarti Bapak Pak Haji misalkan badai ngagelek ku eta deui untuk buka tempat pencit heula ayam nak abikeun buluna ku Bapak. Itu tah. Baik Pak, barangkali itu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita tentang toharoh ini. Insya Allah di minggu depan kita ganti topik. Ya, setelah toharoh ini, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.